pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya di Zoom meeting hari ini. Kita saat ini akan membahas satu materi yang sangat penting, sebuah pola pikir, sebuah paradigma yang sangat mendasar untuk kita mencapai sebuah kesuksesan. Materi ini berjudul fokus dalam meraih sebuah kesuksesan. Mari kan, materi ini akan disampaikan oleh salah satu top leader Imogen dari kota Solotigo, Jawa Tengah, Nur Joko. Biasa kita memanggilnya Mas J. Langsung saja kita sambut Mas J. Selamat menyaksikan. Oke, untuk itu terima kasih sekali atas kebijakan waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Tidak lupa saya akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua, dan salam sejahtera untuk semua member atau Imopreneur dimanapun Anda berada di sini ya. Materi yang akan kita bawakan pada siang hari ini adalah yang berjudul fokus dalam meraih sebuah kesuksesan di situ. Dalam artian fokus itu banyak sekali artian-artian yang akan kita ulas nanti, yang kita akan ulas di session nanti ya, di session tanya jawab nanti gitu. Fokus itu banyak sekali hal yang akan kita bahas nanti. Satu adalah fokus dalam bertindak, fokus dalam melakukan, fokus dalam pekerjaan apapun di situ. Dalam melakukan suatu pekerjaan apapun kita harus selalu yaitu fokus. Fokus pada tujuan kita. Kalau kita ingin melakukan kefokusan itu pekerjaan apapun kerjakanlah, jangan setengah-setengah di situ. Apalagi kita sebagai mitra atau sebagai member Imogen dimanapun Anda berada, kita harus salah satunya adalah harus selalu fokus dalam bertindak di situ. Ya, fokus dalam selalu melakukan apa yang harusnya kita lakukan di situ. Bekerja bukan hanya mengetahui, tapi melakukan apa yang sudah kita ketahui. Fokus itu banyak sekali yang akan kita artikan nanti dalam artian fokus. Apalagi di sini nanti juga ada yang namanya itu sukses, arti sebuah kesuksesan. Sukses itu bukan hanya sekedar kata-kata sukses di situ. Tapi sukses juga butuh yang namanya itu kerja keras. Tapi kerja keras saja tidak cukup, saudaraku. Akan tetapi kita juga butuh yang namanya itu kendaraan pas dan tepat. Ya, kalau cuma kerja keras aja sudah menjamin untuk meraih sebuah kesuksesan, kita bisa lihat kok di situ. Seorang tukang becak misalkan, dia selalu setiap harinya, setiap pagi dia sudah selalu melakukan, dia sudah bekerja keras. Dia selalu melakukan dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Dia selalu melakukan. Tapi lihatlah kehidupan si tukang becak itu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun yang akan datang, kehidupan si tukang becak pun akan seperti itu aja. Karena apa? Kendaraannya belum pas dan tepat. Penghasilannya tiap hari hanya cukup untuk kebutuhan tiap hari, memenuhi kebutuhannya tiap hari. Tapi beda dengan kita, para mitra Imopreneur dimanapun Anda berada. Kita itu hasilnya itu tanpa batas. Banyak sekali contoh-contoh leader-leader kita yang ada di Imogen. Contoh kecil, ada salah satunya Pak Seorudi, ada Mbak Mita, ada Pak Sam, ada juga Pak Lintang, dan banyak sekali. Aku mungkin tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi beliau-beliau itu sangat luar biasa sekali. Tapi aku juga tidak akan melihat tentang kesuksesannya aja gitu loh. Tapi aku melihat suatu proses dan perjuangan mereka, beliau-beliau sangat luar biasa sekali. Mereka pernah ditolak sama seperti kita. Mereka pernah juga yang namanya itu diejek, sama seperti itu. Dibully,
sama. Jadi janganlah Anda berkecil hati, tetap kuatkan dan percaya diri bahwa kita bisa, kita mampu. Kalau mereka bisa, kita pasti akan lebih bisa. Karena hakikatnya kita sebagai manusia diwajibkan akan selalu berusaha untuk merubah hidup ke arah yang lebih baik lagi di situ, ya. Maka dari itu ibarat kita pengen melakukan suatu hal yang lebih baik, janganlah Anda itu takut, tapi teruslah bergerak maju, terus menuju, terus raih impian-impian kita di situ, ya. Maka dari itu hidup itu ibarat sebuah kamera, saudara. Kalau kita pengen hasil yang bagus, hasilnya maksimal, kita harus satu, yaitu fokus. Hidup adalah ibarat sebuah kamera. Kalau kita pengen hasil yang bagus, kita harus satu, yaitu fokus. Fokus dalam tujuan hidup, fokus dalam meraih sebuah kesuksesan di situ. Maka dari itu janganlah Anda takut akan keterbatasan Anda, tapi besarkanlah harapan Anda di situ. Jangan terlarut dalam keraguan Anda, tapi bangkitlah dengan keyakinan Anda. Insya Allah di situ kesuksesan akan datang kepada kita semua di situ. Oh ya, dan dari hal-hal yang sudah saya bahas tadi, ini ada suatu hal yang wajib kita ketahui di situ. Kita jangan selalu fokus ke masalahnya, akan tetapi kita harus fokus mencari solusi. Bagaimana solusi itu? Ya, misalkan, Pak, aduh Pak, ini produk saya kok nggak laku. Aduh Pak, produk saya katanya seperti ini, kok katanya nggak nganu. Tapi kita jangan selalu fokus ke masalahnya, tapi fokus kita mencari solusinya. Bagaimana untuk mencari solusinya? Kita selalulah kita selalu merapat kepada upline-upline kita yang masih aktif. Mungkin dalam grup, mungkin dalam manapun di situ. Kita harus fokus di situ, kita harus tanya jawab, kita ngobrol. Apa yang kita tidak bisa, kita harus bertanya di situ. Maka dari itu janganlah Anda selalu berkecil hati. Aku tidak bisa Pak, aku seperti ini Pak, aku nggak bisa Pak. Jangan seperti itu. Akan tetapi kita harus selalu percaya diri, itu penting. Kita harus punya tekad, kita harus punya nyali untuk meraih sebuah kesuksesan, sebuah impian. Impian itu mahal di situ dan tidak mudah untuk kita dapat. Tapi butuh yang namanya itu perjuangan dan pengorbanan, saudara. Perjuangan dan pengorbanan itu juga tidak cukup, tapi kita juga yang namanya butuh yang namanya itu kendaraan yang pas dan tepat. Mungkin salah satunya adalah di Imogen ini, saudara. Di Imogen itu bisnis yang sangat luar biasa. Dengan apa? Dengan modal 295.000 aja kita sudah bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan rumah. Salah satunya itu hasil puncak. Bisa kita bisa mendapatkan satu buah Ayla, ada motor, dari yang terkecil ada HP, dan banyak sekali yang lainnya di situ. Dan maka dari itu janganlah Anda selalu fokus ke masalah, tapi fokus selalu mencari solusi di situ. Maka dari itu ya, saudaraku, terus percaya diri, yakin pada kemampuan Anda sendiri, jangan bergantung kepada orang lain. Selain itu, ya, untuk mulai saat ini kita harus satu, mandiri. Ya. Gimana, Pak? Nah, di situ. Maka dari itu sukses audionya. Ya. Sukses itu bukan sekedar kata-kata di situ, ya. Bukan hanya sekedar kata-kata sukses. Aku pengen sukses, tapi tidak mau bertindak, tidak mau melakukan. Aku pengen sekali, seperti Mbak Mita. Aku pengen sekali seperti Pak Sam. Aku pengen sekali seperti Pak Seo Rudi. Tapi kita apa yang kita lakukan? Cuma berdiam diri di rumah, ya. Jadi semua itu tidak akan ada yang namanya itu aura kesuksesan, nggak ada di situ. Maka dari itu untuk sukses itu butuh yang namanya itu kesemangatan, perlu percaya diri, perlu kita butuhkan itu semuanya. Maka dari itu saudaraku, untuk mulai saat ini kita sudah ada di kendaraan yang pas dan tepat. Selalu kuatkan diri Anda, kuatkan tekad Anda, keyakinan Anda untuk meraih sebuah impian, sebuah
kesuksesan. Dan sampai jumpa di puncak kejayaan nanti bersama-sama bareng kita sukses berjamaah. Di situ ya. Sukses itu harus melewati banyak proses, bukan banyak protes. Bukan hanya sekedar mengenal hasil akhir dan tahu beres, akan tetapi kita juga harus selalu keep on progress di situ. Ya. Meskipun kenyataannya banyak sekali hambatan dan kita pun sering dibuat stres, tapi percayalah tidak ada jalan lain untuk meraih sukses selain melewati yang namanya proses. Ya. Ada kalanya kita bosan dengan pekerjaan. Akan tetapi jadikanlah itu sebuah tantangan dan kesempatan. Ada kalanya kita lelah dan pengen menyerah. Akan tetapi semua itu bukanlah suatu masalah, tapi sebuah anugerah. Anugerah. Kok bisa Pak seperti itu? Ya. Banyak orang yang tidak tahu hasil akhir bukanlah satu-satunya penentu, saudaraku. Akan tetapi selalu bergerak maju. Itulah yang sebenarnya membentukmu, menjadikanmu tangguh, dan menjadikan kita nomor satu. Hidup tidak selalu diisi dengan cerahnya matahari, saudara, dan tidak pula diisi dengan indahnya warna pelangi. Terkadang hidup itu juga bisa gelap, diterjang badai, sendiri, susah, sunyi, dan senyap juga bisa. Tapi ketika itu terjadi, ingatlah pesan ini, saudaraku. Kesulitan itu akan datang, tapi dia tidak akan menetap di situ. Dia akan datang dan pergi, tergantung bagaimana cara kita mensikapinya. Bagaimana cara kita mensikapinya? Itulah tergantung dari diri kita sendiri. Jangan percaya akan keterbatasan, tapi kuatkanlah harapan di situ, saudaraku ya. Jangan terlarut dalam keraguan, tapi bangkitlah dengan keyakinan. Maka semua itu akan happy aja, enak aja. Lakukan dengan hati yang tulus, ikhlas dalam melakukan, menjalankan suatu bisnis apapun. Kalau kita ikhlas, insya Allah di situ hasilnya pun akan tampak jelas di situ. Dari itu kita harus selalu fokus. Kuncinya satu, fokus bertindak, melakukan, selalu bertindak. Di situ banyak sekali masalah-masalah yang kita dapati. Akan tetapi janganlah sampai dengan gara-gara seperti itu kita menyerah akan keadaan kita. Waduh, jangan seperti itu. Kita harus yakin dan percaya bahwa Imogen adalah masa depan kita, bahwa Imogen adalah sumber kesuksesan kita. Maka dari itu selalu lakukan yang terbaik, selalu menguatkan, saling bergandengan tangan di situ, saudara. Tetap meraih impian hidup untuk berubah ke arah yang lebih baik. Tapi dengan apa? Dengan satu, yaitu tujuan. Ada tujuan, ada impian di situ. Tujuan, impian kita juga harus tampak jelas juga. Ya Allah, aku pengen mendapatkan Aila besok. 1 bulan lagi aku harus bisa dapat HRV. 1 bulan lagi aku harus bisa dapat rumah. Itu harus ada impian. The power of man, sebuah kekuatan pikiran di situ yang memaksa kita untuk menjadikan suatu hal itu kun fayakun jadi di situ. Maka dari itu janganlah Anda selalu fokus ke masalahnya. Aduh Pak, produk aku nggak laku Pak, produk aku mahalan Pak, seperti ini banyak sekali hambatan-hambatan seperti itu. Semua alasan itu benar, saudara. Akan tetapi satu, yaitu fokus mencari solusi. Jangan fokus ke masalah, tapi selalu fokus mencari solusinya. Solusinya bagaimana? Kita punya upline aktif, manfaatkan. Kita tidak bergantung dengan upline. Cuma kita kalau nggak tahu, mau tanya kok nggak bisa. Harus tanya di situ. Kalau kita nggak tahu, belum paham, selalu melakukan tok, ya akhirnya pun akan nggak ada hasilnya. Karena apa? Dia tidak tahu. Karena kita belum paham, cuma melakukan. Apa yang harus aku lakukan di situ? Nggak ada. Tapi kalau kita sudah paham, sedikit paham, belajar bukan hanya mengetahui, tapi melakukan
apa yang harusnya kita lakukan. Kalau kita belajar, oh iya ya, oh ternyata aku dengan online banyak sekali pelanggan. Oh ternyata dengan aku secara offline aku ngomong seperti itu kok ternyata aku bisa closing. Nah di situ selalu lakukan yang seperti itu. Di saat ada yang itu namanya pembelajaran di situ, pembelajaran alam di situ kan. Dalam suatu bisnis kita sudah melakukan yang halnya seperti itu sifatnya. Kita lakukan di situ. Oh iya, kita lakukan yang sifatnya, aduh, Pak, ini aku berhasil ya kemarin aku posting. Aku kemarin berhasil closing 101. Aku kemarin berhasil posting 1 IMO, Pak. 1.500.000. Ada aku kemarin posting 7 paket, Pak. Wah, luar biasa kan di situ. Dan di situ tinggal kita mengulas bagaimana caranya. Oh, kemarin aku dengan seperti ini berhasil, lakukan. Jangan menjadi orang lain, tapi jadilah diri Anda sendiri. Jadilah Anda diri Anda sendiri di situ. Mungkin Anda nggak bisa menjadi saya. Aku pun juga tidak bisa akan menjadi diri Anda. Tapi jadi diri sendiri itu lebih baik. Gitu ya. Maka dari itu janganlah Anda itu selalu berpikir negatif, tapi selalulah bukalah pikiran-pikiran yang positif. Maka hasil-hasil yang positif akan datang kepada kita semua, saudara. Itu ya. Banyak sekali nanti yang kita ulas nanti di sesi tanya jawab. Kita bisa sharing bareng apa yang harusnya kita ngobrolkan, apa yang kita mau omongkan, ada unek-unek apa nanti dikeluarkan. Kita cari solusinya bareng-bareng. Ya. Kita cari solusinya yang bareng-bareng di situ. Apabila Anda tidak tahu, mungkin bisa tanya pada saya, bisa tanya pada Pak Sam, bisa tanya pada Mbak Mita, bisa tanya kepada Pak Gus Loka atau siapa Pak Lintang, siapapun di situ yang Anda anggap lebih bisa daripada Anda, gitu loh. Oh ya Pak, ini Pak, ada keluhan di situ, ada apa itu, orang itu penyakit gula, bla 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 seperti itu. Itu kita bisa sharing di situ. Yang bisa siapa? Makanya inilah gunanya home meeting, home sharing, apapun itulah kita harus cari solusi bagaimana cara kita itu untuk saling menguatkan untuk sebuah kesuksesan di situ. Maka dari itu jangan selalu takut atau minder atau gimana, jangan di situ. Kita harus yakin dan bangkit, percaya diri itu perlu. Tekad, mental tekad yang kuat itu juga perlu. Kalau kita pengen sukses tapi tidak punya mental kita cuma mental ibaratnya mental tempe, ya mohon maaf loh di sini. Mental tahu atau mental apa? Wah, itu nggak jalan di situ saudaraku. Maka dari itu kita harus juga punya jiwa juangnya harus tinggi. Harus punya semangat tinggi. Percaya diri perlu. Tapi kalau kita jadi pemalu ya jangan sih. Kita jangan malu. Karena kita gak maling kok, gak nyolong. Terus semangat, berani aja. Apa yang kita tawarkan, produk kita luar biasa kok. Banyak sekali sudah testimoni yang sudah kita dapat. Ya, contoh kecil Imogen M itu luar biasa banget Bapak. Ya, kalau Imogen M itu luar biasa banget. Siapa sih yang nggak tahu Imogen M? Wah, itu loh. Saya pernah membuktikan itu. Kalau produknya nggak luar biasa, nggak mungkin saya itu ibaratnya itu menawarkan di situ ya. Maka dari itu janganlah takut. Tetap semangat sekarang untuk saat ini. Mulai saat ini kita harus merubah mindset kita. Rubah mindset kita. Jangan kalau yang dulu cuma seperti itu aja. Kita mulai saat ini bagaimana caranya kita itu harus satu mempunyai impian yang jelas, ya, tujuan yang jelas. Bagaimana kenapa kita di Imogen? Kita harus punya hasil di situ. Harus punya apapun yang ada di Imogen kita harus dapatkan di situ. Mulai rumah harus kita dapat. Itu sampai puncak kejayaan. Maka dari itu percaya dirilah saudaraku, karena kita itu sudah ada yang namanya itu di kendaraan yang pas dan tepat. Banyak orang di luar sana mungkin ya yang loncat ke sana, loncat ke sini, tapi mana hasilnya? Karena mereka tidak fokus. Hasilnya pun ya juga nggak jelas di situ. Kalau kita fokus dalam tujuan kita, apalagi di Imogen itu jelas di situ. Fokus, aku harus dapat rumah di situ. Insya Allah di situ kita pasti akan dapatkan apabila kita benar-benar bersungguh-sungguh. Benar-benar kita itu mau melakukan, bertindak. Mulai sekarang itu lakukan.
apa yang harusnya kita lakukan di situ. Jangan kok waduh yuk. Aduh belum dapat belum apa-apa baru ditolak satu kali aja udah selesai. Seakan-akan pekerjaan kita udah selesai, aku nggak bisa Pak. Banyak sekali member saya. Member saya itu udah juga puluhan ribu. Tapi ya banyak sekali pengeluhan seperti itu. Karena aku nggak tahu ya banyak sekali yang di luar Jawa banyak sekali di situ. Makanya kita cuma sharing lewat website, lewat FB apapun di situ ya di media sosial itu sama saja. Tapi kita harus selalu yang namanya itu memang harus selalulah kita bangkitkan member-member kita. Kenapa dia mati? Kenapa dia tidak melakukan lagi? Kita harus sering sharing, sering japri, biarpun cuma assalamualaikum. Apa di situ kita harus apa di situ? Kenapa kok nggak jalan lagi? Kenapa seperti ini? Kita juga harus tanya di situ. Kenapa? Ada apa di situ? Mungkin belum paham. Ketika kita belum paham, ketika beliaunya atau mitra kita belum paham, ya harusnya kita memang harus selalu pahamkan di situ. Jangan bosan, jangan apa ya namanya, kita cuma dapat salah satunya, kita habis posting kita tinggal, jangan di situ. Kalau bisa ya kita hidupkan beliaunya. Kenapa nggak bisa jalan, ada apa, ajak sharing seperti itu. Jangan hanya langsung habis dapat manis sepah dibuang, jangan di situ. Mereka juga pengen seperti kita, mereka juga pengen penghasilan, mereka juga pengen berkembang, tapi tidak adanya yang namanya itu apa namanya itu suatu bimbingan atau apa. Wah, jadi ya itulah di situ banyak sekali. Kenapa kok bisa mati? Kenapa kok bisa seperti itu? Banyak sekali di situ. Tapi semua itu bukanlah satu halangan. Tapi kalau kita pengen menggarap ibarat soal, misalkan bahasa Inggris ya udah. Kalau susah ya dilewatin dulu. Kita garap yang mudah-mudah dulu. 1 + 1 2. Oh ya gampang. 3 + 3 6. Mudah selesai. Cari yang mudah-mudah dulu, baru yang soal-soal yang susah itu nanti kita ulangi di situ. Jangan garap soal yang agak susah, downline kita susah, diajak seperti ini susah. Akhirnya kita cuma fokus kepada satu orang aja, ya akhirnya soal kita yang banyak sekali, ratusan soal kita tidak tergarap semua. Maka dari itu kita juga bisa memilah di situ ya. Makanya belajar bukan hanya mengetahui tapi melakukan apa yang sudah kita ketahui. Ketika seperti itu nggak bagus ya kita tinggalkan. Tapi kalau bagus kita selalu lakukan di situ. Paham kira-kira sampai sini? Paham maksud saya? Ya, bisa dimengerti? Ya, mungkin ada nanti kalau session tanya jawab yang pengen ngobrol atau pengen ada unek-unek apa, nanti kita bisa ngobrol atau sharing bareng nanti ya, session tanya jawab ini nanti. Oke, siap. Ya siap Pak. Laksanakan di situ ya. Iya, aku saking semangatnya ini Pak Sam. Waduh. Wah, Pak Sam itu bisa aja itu. Saya sebagai downline-nya baru kali ini mendengarkan beliau. Kamu jangan ngomong gitu Pak. Jangan gitulah Pak. Kita sering sharing bareng loh. Oh ya toh, kita sering sharing bareng, itulah seperti itu. Memang wajib di situ. Jangankan kok Ayla, RV pasti kita dapatkan semua di situ. Yang penting satu adalah bertindak. Punya keyakinan, bertindak. Insyaallah. Semua ya. Nah, ini banyak sekali solusi yang harus kita yang bisa kita lakukan di situ. Apalagi kalau kita suami kita atau istri kita melarang untuk kita melakukan suatu bisnis yang sangat luar biasa di Imogen ini. Satu, kita bisa manfaatkan teman-teman kita. Ya, kita mungkin
nggak boleh ini suami, nggak boleh keluar, nggak boleh seperti ini. Kita cukup kok di rumah aja, nggak perlu kita keluar rumah. Kita manfaatkan apa yang kita punya dulu. Contoh kecil, kita punya HP, manfaatkan HP Anda. Ya, kalau kita nggak boleh, kita manfaatkan keluarga kita di situ, atau adik kita, atau siapapun keluarga kita di situ. Kita mainkan di situ. Banyak sekali jalan kok menuju Roma di situ. Yang penting kita jangan selalu fokus ke masalahnya. Akan tetapi kita harus selalu fokus mencari solusi. Kalau suami kita yang nggak boleh, ya kita cobalah, kita cari jalan lain. Jangan fokus ke suaminya, tapi fokus mencari solusinya. Bagaimana caranya? Ya mungkin salah satunya bisa online, bisa anak kita yang suruh jalan, atau mungkin siapa yang kita percaya, bisa saja di situ. Dan di situ kalau mungkin itu sangat gimana ya, gampang banget pokoknya wis. Kita salah satunya kalau kita mainnya Imogen M gitu aja. Kita nggak usah lah kita cerita banyak-banyak. Cukup pasang iklan, tek, sebar ke sosial media, selesai itu. Aku itu banyak sekali ketika aku selalu saya unggah di Facebook atau mungkin Instagram apa, itu nggak usah saya ngomong, itu sudah produk itu sudah yang berbicara. Bahkan banyak sekali yang sudah membuktikannya. Jadi kita itu nggak perlu cari pasaran lagi sebenarnya. Banyak orang yang sudah tahu di situ. Jadi enak banget lah, nggak usah kita itu keluar rumah, nggak usah. Kita cukup diam diri di rumah, kita manfaatkan online untuk hasil tambahan, nggak masalah. Tapi kalau kita pengen hasilnya maksimal, kita ya harus fight di situ, ke lapangan, berani ke lapangan, berani fight, berani mengadakan pertemuan. Itu baru yang luar biasa yang seperti itu. Tapi salah satunya, kalau kita tidak diperbolehkan, ya salah satunya adalah mungkin bisa kita lakukan dengan cara online di rumah di situ ya, atau anak kita yang suruh mengerjakan di situ. Nggak perlu kita sendiri kalau alasannya adalah suami atau istri di situ. Jadi mungkin itu solusi saya, mungkin bisa dipakai untuk Bu siapa tadi? Ya Bu Rumiati, mungkin bisa seperti itu karena ya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu tadi materi sangat luar biasa sekali. Semangat yang sudah disampaikan oleh pemateri kita sangat dahsyat. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa diaktualisasikan oleh teman-teman semua yang menyaksikan video ini, menyaksikan training Zoom ini. Sampai ketemu di Zoom berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu komando.